Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nuraini. Jadi di sini saya akan membahas mengenai analisis kadar abu dan mineral dengan metode gravimetri. Sebelumnya, saya ini dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, saya itu dari kelas 4B dan NIM saya 444200039. Baik, kita langsung aja ke materinya. Baik, kita langsung aja ke materinya, yaitu apa sih itu kadar abu dan mineral. Nah, jadi inti dari kadar abu dan mineral itu yaitu menunjukkan jumlah zat mineral yang terkandung. Karena gini, bahan pangan yang terdapat dalam alam itu mengandung mineral yang berupa abu. Nah, penentuan kadar mineral ini cukup sulit gitu ya untuk dilakukan. Oleh karena itu, biasanya dilakukan dengan menentukan sisa-sisa pembakaran garam mineral yang disebut pengabuan. Nah, pengabuan ini itu adalah tahapan utama dalam proses analisis kadar abu dari suatu bahan. Nah, maka dari itu, kadar abu dalam bahan pangan ini menunjukkan jumlah mineral yang dikandung dalam bahan pangan tersebut. Lalu, kadar abu dan mineral itu bedanya apa? Jadi, kadar abu itu lebih ke total mineral yang terdapat dalam suatu produk tersebut, ya. Kalau misalkan mineral itu adalah komponen-komponen zat atau senyawa yang ada dalam suatu produk tersebut, kayak misalkan kalsium, besi, magnesium, nah itu termasuk dalam mineralnya gitu ya. Kalau kadar abunya itu lebih ke total dari semua mineral yang ada di eh, suatu produk tersebut. Oke, lanjut. Baik, kita lanjut ke sebenarnya abu itu apa sih ya? Nah, jadi abu itu merupakan sisa hasil pembakaran bahan organik yang berupa zat anorganik. Nah, di mana komposisi dan kandungannya itu tergantung pada bahan dan cara pengabuannya. Nah, penentuan kadar abu dalam bahan pangan ini itu bertujuan untuk mengetahui baik buruknya pemprosesan makanan. Selain itu juga bisa mengetahui tipe bahan yang akan dipakai, kemudian nilai-nilai gizi pada makanan yang ada pada produk tersebut gitu ya. Jadi gini, semakin tinggi kadar abu, maka semakin buruk kualitas dari bahan. Artinya tingkat kebersihan produk itu semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Semakin rendah kadar abu, maka semakin baik kualitas dari bahan tersebut. Nah, artinya tingkat kebersihan produk itu akan semakin tinggi gitu ya. Karena si abu ini kan merupakan hasil pembakaran gitu ya. Jadi itu bisa menyebabkan menurunnya kualitas dari suatu bahan tersebut jika kadar abunya yang lebih tinggi gitu. Baik, selanjutnya yaitu prinsip kerja penentuan kadar abu ini diawali dengan cara membakar bahan pangan tersebut. Nah, prinsip ini itu dilakukan di dalam tungku pengabuan atau furnace ya. Nah, dengan memvariasikan suhu pemanasan sampai mendapatkan abu yang berwarna putih gitu ya. Nah, penetapan bobot ini itu dihitung berdasarkan gravimetri. Nih,
kita lebih perdalam apa itu metode gravimetri. Jadi intinya metode gravimetri ini merupakan metode yang mengukur bobot unsur atau senyawa dari suatu bahan berdasarkan berat konstan atau berat tetapnya dari suatu produk tersebut. Nah, jadi gini, lebih jelasnya metode gravimetri itu merupakan analisis kuantitatif ya, berdasarkan pada pengukuran bobot suatu unsur atau senyawa tertentu yang biasanya itu digunakan untuk menentukan total mineral. Nah, total mineral ini itu sebagai abunya pada suatu produk bahan pangan ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya analisis gravimetri. Jadi, pada pertemuan ini itu saya akan membahas mengenai kadar abu dengan metode gravimetri. Jadi kita perdalam lagi nih ya, analisis gravimetri itu apa gitu lah, yaitu cara analisis yang paling sederhana. Jadi gravimetri dari segala analisis lainnya, analisis gravimetri itu adalah cara yang paling sederhana gitu ya. Hal ini itu disebabkan karena kandungan zat hanya ditentukan dengan menimbang langsung massa zat tersebut yang telah dipisahkan dari zat lainnya. Jadi pada saat kita menggunakan analisis gravimetri ini, itu hanya dengan suatu proses penimbangan dan akan mendapatkan suatu massa zat yang telah kita lakukan proses penimbangan tersebut, gitu ya. Nah, untuk itu, hmm, bagaimana prosedur menentukan kadar abu dengan metode gravimetri itu? Jadi bagaimana nih caranya? Yaitu ada 4 proses ya atau 4 fase. Yang pertama itu ada pengambilan sampel. Nah, contohnya gini, misalkan sampel itu padat. Jadi sampel itu akan dihaluskan terlebih dahulu. Nah, setelah sampel itu sudah halus ya, dihaluskannya itu menggunakan cawan porselen dan mortar gitu ya kan. Setelah halus, itu sampel akan ditimbang. Nah, sampel ini ditimbang tersendiri ya dengan menggunakan neraca analitik. Nah, maka dari itu metode gravimetri ini hanya mudah gitu ya karena menggunakan proses penimbangan yaitu alatnya neraca analitik. Nah, setelah itu yang kedua ada persiapan wadah sampel. Nah, persiapan wadah sampel ini eh, cawan porselin atau eh, krus porselin ya, itu tuh sebelumnya dipanaskan dulu nih pada bunsen ya atau lampu spiritus dengan nyala api kecil selama 1 jam. Nah, dia itu dipanaskan ya, setelah itu dipijarkan di dalam tanur listrik pada suhu 550 Celcius. Jadi 550 Celcius ini itu kenapa sih bisa menggunakan suhu tersebut dan kenapa tinggi banget gitu ya bisa sampai 550 Celcius. Jadi zat itu karena zat organik ini itu dalam sampel contohnya seperti kayak protein, kemudian ada minyak, ada pati. Nah, mereka ini akan terbakar dan hanya meninggalkan satu bahan anorganik, yaitu berupa apa? Berupa abu. Nah, setelah pemijaran tersebut dalam tanur tersebut, nah cawan ini didinginkan di desikator selama 1 jam. Nah, kenapa harus didinginkan dengan desikator? Karena pada suhu tanur itu kan 550.
Setelah setelah pemijaran itu selesai, dikeluarkan cawan porselen ke suhu ruang gitu ya. Nah, pada saat dikeluarkan di suhu ruang itu harus cepat-cepat diletakkan di desikator. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan merusak eh, wadah atau si krus porselinnya itu akan pecah karena eh, perubahan suhu yang sangat drastis dari suhu 550 itu dalam tanur hingga suhu ruang itu bisa sangat drastis eh, penurunan penurunan suhunya tersebut. Jadi dilakukan pendinginan dulu terhadap deskator ya. Nah, kemudian ditimbang kembali si cawan perselnya itu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah proses pengarangan dan pengabuan. Nah, proses ini itu diambil sampel nih, misalkan 3 gram. Diambil sampel 3 gram, kemudian ditimbang dan diteliti gitu ya, dengan sangat teliti penimbangannya itu. Nah, si sampel ini tuh ditimbangnya itu diletakkan dulu di cawan porselen. Jadi sampel 3 gram, kemudian diletakkan di porselen, kemudian ditimbang. Nah, hasil penimbangannya itu eh, dicatat ya. Nah, setelah itu cawan yang berisi sampel ini itu dipanaskan di atas api yang menyala sama seperti yang sebelumnya, jadi dengan bunsen dengan nyala api yang kecil gitu, sampai menjadi arang ya. Makanya disebut dengan proses pengarangan. Nah, kemudian diabukan lagi dengan tanur pada suhu yang sama yaitu 550 sampai arang itu menjadi abu hingga berwarna putih atau keabu-abuan. Nah, itu selama 5 jam ya. Nah, setelah tahap pengabuan, cawan ini pun didinginkan dalam desikator dalam suhu 30 menit dalam maaf selama 30 menit dan kemudian akan ditimbang kembali. Nah, kemudian proses yang keempat itu adalah proses pengabuan hingga konstan. Nah, maksudnya apa? Jadi proses ini itu dilakukan kembali proses dalam pemijaran, kemudian pemanasan itu dilakukan kembali untuk mendapatkan hasil atau berat yang akan dihasilkan dari sampel tersebut hingga konstan. Nah, arti dari konstan ini apa? Jadi selisih penimbangan terakhir dan penimbangan sebelumnya itu maksimum 1,5 miligram. Ya, jadi jika belum konstan itu harus dilakukan pemijaran kembali, kemudian dengan suhu tanur 550 Celcius, ya itu dilakukan sampai benar-benar sampel tersebut konstan gitu ya. Biasanya itu sampai 2 kali sampai 3 kali pengulangan hingga konstan gitu ya. Atau mungkin bisa sampai lebih gitu ya, tergantung dari sampel tersebut gitu. Baik, selanjutnya ya. Oke, selanjutnya setelah semua eh, apa beratnya, kemudian berat konstannya berapa itu dicatatkan. Sebelumnya tadi sudah dikatakan bahwa dicatat. Setelah itu menentukan kadar abu dengan menghitung menggunakan rumus seperti ini, yaitu W2 dikurang W1 dibagi W dikurang W1 dikali 100%. Nah, itu disubstitusikan aja setelah melakukan prosedur tadi. Nanti akan dihasilkan kadar abu yang terdapat dalam sampel tersebut. Gitu. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya itu
Nah, kelebihan dan kekurangannya itu apa aja sih dari metode gravimetri ini gitu ya? Oke, yang pertama, kelebihannya yaitu yang pertama mudah dilakukan. Karena dia itu hanya proses penimbangan, jadi sangat mudah dilakukan karena hanya tidak memakai alat yang lebih sulit gitu ya, hanya menggunakan neraca analitik gitu ya. Nah, selanjutnya ada pengotor dalam sampel yang bisa langsung diketahui. Kemudian ada dia tuh merupakan sifat yang sensitif, presisi, dan hasilnya juga akan akurat dan spesifik. Itu kelebihannya. Kemudian kekurangannya yaitu memerlukan waktu yang cukup lama. Iya, karena proses ini itu menggunakan eh, waktu yang sangat lama. Kayak tadi itu hingga 5 jam gitu ya menunggu. eh, Belum lagi itu belum kalau misalkan belum konstan itu harus dilakukan eh, 5 jam lagi gitu ya. Dilakukan prosedur kembali gitu hingga benar-benar berat dari sampel tersebut itu konstan gitu ya. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan ini yaitu dalam menentukan kadar abu dan mineral ini ya dari suatu bahan itu bertujuan sebagai indikator untuk mengetahui mutu dalam produk pangan ya. Metode gravimetri ini merupakan cara yang paling mudah dalam menentukan kadar abu dan mineral karena hanya menggunakan proses penimbangan. Iya, dengan kata lain bahwa dengan menggunakan metode gravimetri ini itu bisa dapat eh, memiliki sifat yang sangat akurat gitu ya, sesuai dengan kelebihannya tadi itu ya. Dengan menggunakan proses penimbangan ini bisa mengetahui kadar abu dan mineral dari suatu bahan ini gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah perkataan yang tidak diinginkan gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah menonton video saya. Baik, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.